Andika Pratama ya? Bukan dong, Andika Windianto. Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Halo, apa kabar kawan pajak? Selamat datang kembali di podcast Ngerujak, ngobrolin urusan pajak. Bersama saya Fernisa Safira yang akan membantu acara hari ini, dan narasumber saya Andika Windianto. hari ini gak kerasa ya Kak udah masuk season 3 Betul. hari ini. Dan di season 3 ini selain ada podcast, kita juga ada siaran YouTube di KPP Pratama Nata. Ya, nanti bisa. Tangan, Kak. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Kak Andika? Nah, jadi kawan pajak, kita pada hari ini akan membahas aturan baru nih. Namanya PMK nomor 41 tahun 2023, PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Gitu, Fer. Oh, jadi apa Kak yang melatar belakangi dibuatnya aturan ini? Jadi, Fer, aturan ini berlatar belakang sebelumnya ada sengketa nih, pengenaan PPN atas eksekusi agunan oleh bank atau perusahaan pembiayaan yang menjadi objek sengketa pemeriksaan hingga ke tingkat pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Serta tahun lalu nih kan terbit nih PP nomor 44 tahun 2022 yang memberikan kepastian hukum pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli serta amanah pengaturan lebih lanjut dalam PMK. Jadi aturan tahun lalu yang berupa PP nomor 44 tahun 2022 itu dibahas lebih lanjut di PMK ini, Fer. PMK nomor 41 tahun 2023 seperti itu. Nah, jadinya dasar hukum yang berlaku itu apa Kak yang menjadi dasarnya itu? Oke, kalau dasar hukumnya itu ada pasal 13 ayat 1A huruf D Undang-Undang PPN, yaitu saat lain pembuatan faktur pajak, serta ada pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN, ya besaran tertentu atas kegiatan usaha tertentu, dan ada pasal 10 ayat 4 PP 44 tahun 2022 tentang regeling pengaturan cara penghutang PPN atas penyerahan agunan yang diambil oleh kreditur dengan PMK. Menarik ya Kak ya. Jadi selanjutnya itu prosesnya gimana Kak? Bisa dijelasin nggak lebih? Nah, ini tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, Fer, kita sama-sama harus saling tahu nih istilah-istilah yang ada di peraturan ini. Oh, istilah kayak kredit gitu-gitu ya Kak? Betul. Contohnya nih, saya jelasin dulu ya. Hmm. Kredit adalah penyerahan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Lalu ada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan di sektor keuangan. Lalu ada juga pinjaman atas dasar hukum gadai, yaitu pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Lalu ada juga nih istilah yang sering di undang-undang perbankan ya. Kreditur itu adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit ya, atau prinsip syariah atau hukum gadai. Lalu ada debitur, itu nasabah yang memperoleh kreditnya. Nah, agunan itu adalah jaminan tambahan berupa barang yang diserahkan ke debitur diserahkan debitur kepada debitur dalam rangka pemberian kredit. Sedangkan pembeli agunan adalah orang pribadi atau badan selain kreditur yang membeli agunan melalui lelang atau di luar lelang. Jadi bisa di lelang maupun di luar lelang. Nah, istilah yang ada di sini tadi itu mungkin ada perbedaan ya dengan istilah yang ada di Undang-Undang Perbankan. Nah, istilah-istilah tersebut kita pakai untuk aturan ini gitu, aturan PMK nomor 41 tahun 2023 ini.
Nih Kak, kan kita udah tahu nih istilah-istilahnya nih Kak. Jadi bisa nggak Kak langsung jelasin aja nih apa sih yang diatur di PMK 41 tahun 2023 ini? Baik. Yang menjadi objek di PMK 41 tahun 2023 ini adalah penyerahan agunannya. Jadi agunan yang dimaksud di sini adalah agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit, pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah atau pinjaman atas hukum gadai dengan pengambilan sesuai dengan perundang-undangan sektor keuangan. Nah, tahu kan ya bedanya antara kredit itu, kalau kredit itu kan kita misalnya minjem nih. Kita minjam itu kita bayar pokok beserta bunga pinjamannya. Nah, kalau syariah itu kita bayar cicilan serta dana bagi hasilnya. Nah, kalau gadai itu ada barang yang dijaminkan. Nah, sedangkan untuk pengambil alihan agunan berdasarkan perjanjian kebendaan seperti hak tanggungan, hipotek, fidusia, gadai pengubahan dan jenis lainnya. Jadi contohnya gini nih Vernisa. Misalnya Vernisa pinjam uang di bank. Agunannya apa nih? Jaminannya apa nih? Jaminannya tanah. Vernisa Bisa nggak Kak selain tanah? bisa misalnya mobil atau sebagainya ya. Misalnya Vernisa tidak bisa membayarnya lagi. Jadi pihak bank akan menjual mobil tersebut untuk melunasi hutang Vernisa yang Vernisa ambil di bank. Nah, Ini mobil yang aku jadiin agunan itu. betul seperti itu. Konsepnya seperti itu. Oke, udah mulai ngertiin. Betul. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas objeknya nih Kak. Nah, sekarang kalau subjeknya sendiri itu apa sih Kak? Nah, subjeknya ini sebenarnya ada 3 ya, subjek yang terlibat di sini ya. Yang pertama itu ada kreditur, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pinjaman dasar hukum gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Jadi kreditur ini nggak mesti bank ya, tapi lembaga keuangan yang memberikan kredit, bisa aja bukan bank. Lalu debitur. Debitur ini apa? Debitur ini adalah nasabah yang memperoleh kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pinjaman atas hukum gadai yang dipersamakan dengan itu ya. Itu namanya debitur. Lalu pembeli agunan. Pembeli agunan ini orang pribadi atau badan selain kreditur yang membeli agunan melalui lelang atau di luar lelang. Jadi bisa melalui lelang atau di luar lelang. Nah, yang perlu dijadikan catatan, lingkup dari PMK ini adalah agunannya harus diambil alih oleh pihak selain kreditur. Karena jika diambil alih oleh kreditur, maka tidak termasuk dalam PMK ini dan berlaku ketentuan umum. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi nih, Vernisa agunannya mobil, misalnya mobilnya tidak dijual nih sama pembeli agunan, itu tidak berlaku PMK ini. Berlakunya ketentuan umum. Jadi si krediturnya malah menggunakan mobil itu sendiri gitu. Jadi nggak berlaku. Ini hanya untuk berlakunya ketika dijual ke pembeli agunan gitu. Jadi ilustrasinya gitu ya kayak pokoknya. Iya. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini mekanisme PPN-nya Vernisa. Saat barang diagunkan oleh debitur itu bukan penyerahan barang kena pajak. Sekali lagi saya katakan itu bukan penyerahan barang kena pajak. Itu sesuai dengan pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN. Nah, misalnya nasabah mengalami gagal bayar nih, tidak bisa membayar pokok cicilannya, bunganya dan sebagainya, itu maka agunannya kan diambil alih nih oleh kreditur. Nah, itu tidak terbit dulu nih faktur pajaknya. Terbitnya kapan? Terbitnya adalah ketika ada pembelian dari pembeli agunan. Agunan diserahkan kepada pembeli. Jadi kreditur dalam hal ini memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang, dan pemungut dilakukan saat penerima pembayaran dari pembeli. Jadi ketika sudah dibayar dari pembeli baru dilakukan penerimaan pembayaran untuk melakukan penyetoran PPN. Kenapa? Karena tujuannya adalah tidak mengganggu cash flow dari kreditur. Gitu. Jadi dia menunggu pembayaran dulu ya kayak. Iya betul. Jadi mekanisme ini kreditur yang akan menerbitkan faktur pajak ketika terjadi penyerahan agunan kepada pembeli, juga memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutangnya. Jadi debitur tidak menerbitkan faktur pajaknya. Jadi tadi kan kreditur yang nerbitin faktur pajak ya Kak. Betul. Terus berapa sih Kak pajak yang akan dipungut oleh kreditur? Sebenarnya
undang-undang itu sudah mengatakan bahwa tarif PPN terbaru itu 11% ya. Tapi dalam hal ini kreditur ini memungut PPN dengan besaran tertentu. Jadi besaran tertentu ini memang tarif PPN-nya 11%, tapi ada perhitungan lain yaitu 10% dari DPP-nya. Jadi sebenarnya tarifnya itu 1,1% dikalikan dengan harga jual agunannya. Ya tujuannya apa? Tujuannya ini demi memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Jadi lebih simpel lah penghitungan pajaknya. Jadi nggak pakai tarif 11% ya Oh kayak iya, biar lebih simpel. Jadi kan berarti kalau krediturnya itu PKP kan kayak. Terus bagaimana Kak cara buat fakturnya? Nah, faktur pajak yang dibuat oleh kreditur ini adalah bukan faktur pajak yang selama ini kita lihat ya. Jadi bukan faktur pajak standar. Ini kreditur sebagai PKP wajib itu membuat faktur pajak atas penyerahan agunan kepada pembeli sesuai dengan perundang-undangan. Dia tetap wajib membuat faktur pajak, tapi itu bukan faktur pajak standar. Tagihan atas penjualan agunan atau dokumen lain yang sejenis itu diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi nggak pakai faktur pajak standar, pakai tagihan atas agunan atau dokumen lain yang sejenis gitu. Oh, jadi emang dia tidak membuat faktur pajak standar ya Kak ya? Iya betul. Jadi dia dokumen tertentu ini punya syarat ya Vernisa. Jadi paling sedikit itu memuat keterangan sebagai contohnya kayak nomor, tanggal dokumen, terus nama, nomor pokok wajib pajak kreditur, NPWP-nya dan nama NPWP si debitur, nama NPWP si pembeli agunan, uraian barang kena pajaknya, dasar pengenaan pajaknya, jumlah pajak pertambahan nilai yang dipungut. Nah, dalam hal agunannya ini berupa tanah atau bangunan, tata cara pencantuman uraian barang kena pajaknya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PPN ya, gitu. Jadi harus memuat keterangan yang tadi Kakak sebutkan. Betul ya. Jadi dokumen yang dibersamakan dengan faktur pajak. Kalau untuk penyetoran dan pelaporannya gimana Kak? Ada Nah. aturan khusus lain nggak Kak? Kayak tadi kan tarifnya udah khusus. Kalau pelaporannya gimana? Jadi kalau untuk penyetoran dan pelaporan itu tidak ada aturan khususnya. Itu kembali lagi ke aturan umum di mana kreditur itu menyetorkan dan melaporkan pemungutan PPN itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Jadi untuk kodenya itu 411211, kode jenis setoran pajaknya 100, SPT masa PPN-nya 1111. Jadi tidak ada aturan khususnya, sama saja seperti penyetoran PPN lain pada umum. Gitu. Jadi sama aja ya Kak ya? Betul. Kayak kita mau lapor PPN kayak biasa berarti. Betul. Terus kalau pajak masukannya Kak, itu dapat dikreditkan nggak Kak? Nah, jadi kalau untuk pengkreditan pajak masukannya itu bagi kreditur itu tidak dapat dikreditkan. Jadi pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan oleh kreditur. Namun bagi si pembeli agunan, apabila si pembeli agunannya ini PKP ya Vernisa, itu dapat mengkreditkan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dibersama dengan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi bagi pembeli agunan bisa tuh menjadi sebagai pengkreditan pajak masukannya. Syaratnya ya dia harus PKP gitu. Jadi bisa ya Kak ya? Betul. Sekarang nih Kak, untuk masa berlakunya kapan Kak? Apa emang dari sekarang bisa? Nah, sebenarnya PMK ini sudah mulai berlaku sejak 1 Mei 2023. Tapi yang menjadi catatan di sini Vanessa, 1 Mei 2023 tuh saat apanya gitu. Karena di sini kan banyak nih peristiwa hukum yang terjadi, mulai dari debiturnya gagal bayar, krediturnya ngambil agunannya, terus agunannya dijual oleh pembeli agunan. Nah, 1 Mei ini berlakunya adalah sejak kejadian eksekusi. Eksekusinya apa nih Kak? Nah, jadi eksekusi itu sejak misalnya si debitur tidak bisa membayar cicilannya dan segala macam ya. Jadi gagal bayar, harus diambil agunannya. Nah, saat ambil agunannya itu 1 Mei, itulah mulai berlakunya PMK ini. Gitu. Jadi 1 Mei itu saat eksekusi. Betul, seperti karena itu. Gagal bayar ya? Betul gitu. Jadi ya kawan pajak ini aturan yang
baru saja terbit dari Menteri Keuangan PMK 41 nomor 2023. Nanti bagi kawan pajak yang misalnya masih ada kurang paham juga, itu ada aturannya, itu ada di situs resmi Menteri Keuangan ya, di JDIH. Itu wajib pajak bisa melihat itu karena ada contoh soalnya juga di situ, contoh kejadiannya. Baiklah kawan pajak, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Andika. Ya, Andika Pratama. bukan dong, Andika Windianto. Pembahasan tadi membuka wawasan kita ya Kak. Ya, tentang aturan terbaru, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nathan ngerujak. Udah merujak belum hari ini?